beliau adalah seorang pemuda yang tadi tidak pernah berhenti memberikan makna ya kepada perjalanan bangsanya. Dan ini sama dengan apa yang pernah diterangkan oleh Arnold Toynbee kan, bahwa sejarah itu adalah suatu proses perjalanan hidup manusia pada umumnya dalam menanggapi tantangan-tantangan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Tadi dari Profesor Aswis kelihatan sekali bagaimana dari semenjak pemuda Ezekiel ini tidak pernah absen dalam memberikan tanggapan terhadap peristiwa-peristiwa yang tak terjadi. Yang menarik lagi bagi saya ialah ada seorang filosof Islam, Ibnu Khaldun. Dia mengatakan, dan banyak pendapatnya kemudian dioper oleh seorang pakar sejarah Prancis yang terkenal, Brodel, yang mencoba untuk membahas sejarah itu tepat seperti disampaikan oleh Profesor Aswis tadi, lewat suatu periode yang panjang sekali, long durée. Setiap proses sejarah, kata beliau, itu sebetulnya adalah siklus yang tidak pernah berhenti. Dari kebangkitan, kondisi puncak, kemapanan, krisis, keruntuhan, pembaharuan, kebangkitan kembali. Sehingga Ibnu Khaldun mengatakan, filosof Islam yang terkenal ini, yang ahli sejarah juga, bahwa yang merupakan unsur abadi dalam proses yang dijalani oleh manusia di berbagai tingkat, dari mulai tingkat lokal seperti yang kita lihat pada kasus Ezekiel Manulang sebagai pemuda, sampai kepada tingkat nasional ketika jejaring dibuat oleh beliau dengan Serikat Islam dan sebagainya seperti kita lihat itu. Jadi dari dua ini saya perhatikan, ini adalah seorang pemuda seperti saya berikan di dalam judul dari penyajian saya. Coba judulnya ya. Seorang pribadi yang berjuang dan berani membuat tanggapan mandiri. Ya, kelihatan dari tulisan-tulisannya itu. Tanggapan mandiri yang syarat prakarsa. Mesti apa kita? Terhadap tantangan dari perubahan-perubahan sejarah yang terjadi di Indonesia. Tidak pernah lelah ini tokoh satu ini dari semenjak pemuda. Tapi saya berpikir, kalau saya mencoba melihat dari sisi sejarah yang pernah dijalani oleh seluruh bangsa Indonesia, mengapa begitu banyak ya pada saat itu di seluruh Indonesia, pada akhir abad ke-19 memasuki awal abad ke-20, tokoh-tokoh ya, yang kemudian tadi memberikan reaksi. Jadi tokoh-tokoh seperti Patimura, Diponegoro, yang terlibat di dalam perang Padri, dan itu pada waktu itu sudah melihat apa yang sedang terjadi di negeri ini, dihadapi oleh suatu proses yang saya memakai peta di sini kali ini. Selesai dari perang Napoleon, dan di Indonesia banyak yang lupa ya, bahwa bendera Prancis pernah berkibar di Indonesia. Oleh karena Daendels itu sebetulnya adalah marskal yang diangkat oleh kerajaan Belanda Prancis. 5 tahun sesudah itu, ketika dikalahkan Belanda ini oleh serangan Inggris dari India, 5 tahun berkibar bendera Inggris, gubernur jenderalnya ialah Raffles. Mengapa saya kemukakan ini? Oleh karena pada perjanjian penyelesaian dari perang di Eropa, seolah-olah di perjanjian selesai ini seluruh dunia dipersilahkan dibagi-bagi. Ya, dipersilahkan dibagi-bagi di antara negara-negara yang ikut ya di dalam pertempuran untuk melawan Napoleon ini. Akibatnya kita lihat bagaimana dunia semenjak kelahiran dari pemuda Ezekiel 1877 itu sudah merupakan suatu periode yang akan memberikan bangunan yang terjadi sesudahnya, yang beliau sebagai anak-anak pun remaja itu mau tidak mau saya kira hidup di dalam periode tersebut, paling tidak melihat ke kiri ke kanan dan sebagainya serupa itu. Jadi kalau saya perhatikan dari sini, semenjak itu Belanda berpikir bahwa kekuasaannya di Nusantara harus dirampungkan.
dibuat suatu apa yang mereka strategi upfronting, dibulatkan. Ya, dan ini terjadi di mana-mana. Inggris, Prancis, Jerman memasuki berbagai wilayah di seluruh dunia lewat perjanjian Versailles ini untuk melakukan upfrontingnya versi masing-masing. Dan dalam keadaan semacam itulah saya mencoba memahami tahun lahir dari pemuda Ezekiel ini.